Tiga. Hanya kenapa kok makamnya Kanjeng Sunan Kali, Kanjeng Sunan Kudus? Gara-gara cangkemmu gimana loh. Jawabannya sederhana. Di depannya pejabat, guys, bilangnya cangkemmu. Kehilangan 40 jadwal mungkin ya gara-gara ini. Ya, gara-gara ini kehilangan 40 jadwal. Gus Miftah kehilangan 40 jadwal. Assalamualaikum teman-teman, apakah kalian sudah tahu kalau Gus Miftah dan Kiai Sapa kemarin yang ketawanya terbahak-bahak itu kehilangan 40 jadwal. Kalian tahulah ya, kenapa? Karena bahasanya nggak bisa diperbaiki. Gus Miftah ya memang seperti itu. Memang layaknya dan sepantasnya Gus Miftah ini ngajinya dengan anak-anak jalanan saja, bukan di pengajian umum. Karena apa? Karena bahasanya Gus Miftah akan tetap seperti itu. Dan kita akan sangat berterima kasih kalau Gus Miftah berada di tempat-tempatnya anak nakal saja. Jangan di tempat umum. Jadi jasanya Gus Miftah ini akan dapat kita rasakan apabila tetap berada di dekatnya anak jalanan, anak-anak nakal, LC lah atau apa itu. Mending di situ saja, jangan di ranah umum kalau bahasanya tetap sekasar itu. Karena kita akan lihat di sini, Gus Miftah berbicara kasar di depan pejabat publik, di depannya Mas Gibran, dan juga di depannya Pak Erick Thohir. Hanya kenapa kok makamnya Kanjeng Sunan Kali, Kanjeng Sunan Kudus? Kepleset ngomong dia ya. Gara-gara cangkemmu gimana loh. Jadi Gus Miftah ini salah ngomong karena cangkemnya atau mulutnya orang-orang di depannya. Kok jarang didatangi pejabat? Kenapa larinya kepada makam Kanjeng Sunan Kalijogo yang makamnya ada di kota Demak? Jawabannya sederhana. Tuh, ada Pak Erick Thohir, ada Mas Gibran yang mereka pejabat ya. Jadi nggak terbiasa dengan kalimat-kalimat kasar. Kanjeng Sunan Kudus itu punya murid namanya Aryo Penangsang. Penangsang bukan temangsang, goblok. Tuh, di depan pejabat selain bilang cangkemmu juga bilang goblok ya. Juga bilang goblok. Ya, memang guyonannya seperti ini. Dan pas, sebenarnya pas ya, kalau berada di tengah-tengah anak-anak jalanan, di tengah-tengah garangan, di tengah-tengah LC. Pas sebenarnya kalimatnya Gus Miftah ini pas. Ya harusnya memang kasar-kasar seperti itu, kalau di tengah-tengahnya anak-anak nakal. Tapi kalau di tempat umum, apalagi ada pejabat di sana, kayaknya ndak pas deh Gus, harus diubah. Jadi kalau memang pengennya ini tetap berdakwah di tempat-tempat yang banyak anak nakal, oke, pakai bahasa-bahasa anak nakal. Tapi kalau pindah di tempat pengajian umum, bahkan ada pejabat di sana, itu kalau bisa bahasanya ditata. Ya, jadi bahasa anak nakal ditinggal di tempatnya anak nakal. Pindah ke tempat yang agak bahasanya harusnya elegan ya. Jadi harus pindah juga bahasanya. Jadi jangan disamaratakan. Oke, guyonan oke, tapi bahasa yang kasar ditinggalkan. Guyonannya kalau memang pengen guyonan, ada guyonannya, ya nggak apa-apa, tapi bahasa yang kasar tinggalkan. Biar apa sih? Biar orang-orang seperti Gus Idam juga nggak kena dampaknya ya. Karena kebawa-bawa Gus Miftah akhirnya larinya ke Gus Idam. Gus Idam diserang karena sering berkata tolol. Padahal ya itu di live-nya ya. Orang yang melihat live itu ya berarti sudah kenal dengan Gus Idam. Orang yang paham karakternya Gus Idam. Sampai pembenci pun juga melihat Gus Idam. Hanya karena pengen mencari celah untuk menjelekkan Gus Idam. Jadi kebawa-bawa Gus Miftah. Jadi kalau memang pengajian
bahasa kasarnya ditinggalkan. Ya, ya memang sih tetap ada anak nakal yang ikut di pengajian itu tetap ada, tetapi agak dikurangi ya. Jangan terlalu vulgar ngomong kasar yang seperti itu tadi. Ingat, di depan Anda ada Pak Erick Thohir, ada Mas Gibran, dan dua orang itu pejabat tinggi di Indonesia. Jadi agak dikurangi ya. Daripada jadwalmu yang dikurangi. Yang mengurangi siapa? Ya jamaahmu juga. 40 jadwal yang hilang itu karena yang ngundang ini mikir-mikir. Wah, ini jangan-jangan kalau ngundang Gus Miftah nggak rame, jamaahnya sedikit karena ada kasus. Akhirnya ya di-cancel oleh jamaahmu sendiri, Gus. Jadi daripada kehilangan jadwal lagi, mending dikurangi, untuk ngomong kasarnya dikurangi. Seperti kata Kak Sisno Erlangga, cangkeme perlu ditegur Allah. Ayo netizen se-Indonesia, doain Taim mulut busuk ini segera dapat teguran langsung dari Allah. Ndak tuman. Nah, ini loh, orang yang sudah terlanjur sakit hati dengan kalimat-kalimatnya Gus Miftah, akhirnya mengajak orang untuk mendoakan Taim. Taim itu adalah mungkin nama aslinya Gus Miftah ini. Ayo netizen se-Indonesia doain Taim mulut busuk ini. Karena mulutnya memang ya sekasar itu. Karena di tempat yang salah ya. Ya sebenarnya omongannya bener, Taim ya. Taim, Gus Miftah lah, oke. Omongannya Gus Miftah, omong kasar, ini bener kalau di tempat yang pas. Contohnya, di dekatnya LC-LC, di dekatnya anak jalanan. Lingkupnya ya hanya lingkup itu saja. Itu pas. Bahasa kasar pas di sana. Untuk merangkul mereka semua memang harus memakai bahasanya mereka. Sedangkan bahasanya mereka kasar-kasar. Ya pakailah itu. Tetapi, kenapa Kak Sisno Erlangga ini mengatakan mulut busuk? Karena perkataan Gus Miftah ini di tempat yang baik, tetapi kalimatnya kalimat buruk. Kalimatnya kalimat anak jalanan dipakai. Akhirnya mengatakan, ayo netizen se-Indonesia, doain Taim mulut busuk ini segera dapat teguran langsung dari Allah. Biar enggak tuman, biar enggak terus-terusan ya. Ya, teguran itu macam-macam. Nggak mesti musibah, enggak. Ya, contohnya 40 jadwal yang di-cancel oleh jamaah itu mungkin juga termasuk teguran dari Allah. Ya. Aminah Kitty, ulama yang betul-betul netral, selalu sehat. Oh, ini yang pro. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang ya ada yang pro, ada yang kontra, ya wajar-wajar saja. Karena memang mungkin Mbak Aminah Kitty ini mengatakan ulama yang betul-betul netral ini karena melihat sisi positifnya Gus Miftah yang bisa merangkul orang-orang nakal, bisa mentaubatkan orang-orang nakal. Itu sisi positif yang dilihat Kak Aminah Kitty dari Gus Miftah. Iki Ustadz, opo guru sejarah, opo wong gendeng toh. Kata Pak Subagio Gobek. Ya susah juga ditebak ya. Dibilang Ustadz tapi nggak banyak ngajinya. Kalau dibilang wong gendeng yo jangan, karena beliau ini banyak pengikutnya. Yang benar kayaknya guru sejarah ya. Guru sejarah, karena apapun yang dikatakan Gus Miftah ini dalam pengajian lebih banyak membahas sejarah. Entah itu membahas sejarahnya Wali Songo, entah itu membahas sejarahnya keluarganya dia sendiri, entah itu membahas sejarah ya semacam kerajaan-kerajaan seperti di awal tadi. Kayaknya lebih tepatnya guru sejarah kok Pak Subagio Gobek ya. Jadi ya kalau Anda mungkin nggak suka dengan panggilan Gusnya, panggil saja Pak Guru Miftah, Pak Guru Sejarah. Kalau menurut kalian, lebih tepatnya Gus Miftah ini jadi guru sejarah apa jadi Gus ya? Komen di bawah.